Sejarah pendidikan tinggi teknik di Indonesia berawal pada abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan De Technische Hogeschool te Bandung, TH, pada tanggal 3 Juli tahun 1920 di lahan seluas 30 hektar di Bandung. Saat itu hanya terdapat satu fakultas, yaitu de Fakulteit van Technische Wetenschappen dan hanya satu jurusan yaitu de Afdeling der Wiskunwaterbouw. Pendirian perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin terbatas pada masa kolonial Belanda. Sejak resmi dibuka untuk tahun kuliah tahun 1920 sampai tahun 1921, terdaftar 28 orang mahasiswa TH dengan hanya ada 2 orang Indonesia. Sementara itu, jumlah dosen pada permulaan tahun 1922 terdapat 12 orang guru besar. 4 tahun kemudian, pada tanggal 4 Juli tahun 1924 dilepaslah insinyur yang pertama dari TH berjumlah 12 orang. Status TH dari saat pembukaan sampai tahun 1924 adalah Bijzondereschool, yang kemudian berganti statusnya dari swasta menjadi instansi pemerintah. Pada Des ke-6 tanggal 3 Juli tahun 1926, dari 22 orang kandidat insinyur yang lulus berjumlah 19 orang dengan 4 orang di antaranya adalah pribumi. Saat itulah untuk pertama kalinya TH Bandung menghasilkan insinyur orang Indonesia. Satu dari keempat orang itu adalah Insinyur R. Soekarno yang kelak menjadi proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian saat pendudukan Jepang pada tahun 1944 sampai tahun 1945, TH berubah nama menjadi Bandung Kogyo Daigaku, BKD, dan menjadi Sekolah Tinggi Teknik, STT, Bandung setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya 1946, sempat berpindah ke Yogyakarta dengan sebutan STT Bandung, yang kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada, UGM. Pada tanggal 21 Juni tahun 1946, terjadi perubahan nama menjadi Universiteit van Indonesia di bawah kendali NICA dengan Fakulteit van Technische Wetenschappen dan Fakulteit van Exact Wetenschappen berdiri kemudian. Setelah itu pada tahun 1950 sampai tahun 1959 menjadi bagian dari Universitas Indonesia untuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Didorong oleh gagasan dan keyakinan yang dilandasi semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan serta wawasan ke masa depan, pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Maret tahun 1959. Berbeda dengan harkat pendirian 5 perguruan tinggi teknik sebelumnya di kampus yang sama, Institut Teknologi Bandung lahir dalam suasana penuh dinamika mengemban misi pengabdian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpijak pada kehidupan nyata di bumi sendiri bagi kehidupan dan pembangunan bangsa yang maju dan bermartabat. Kurun dasawarsa pertama tahun 1960-an, ITB mulai membina dan melengkapi dirinya dengan kepranataan yang harus diadakan. Dalam periode ini dilakukan persiapan pengisian-pengisian organisasi bidang pendidikan dan pengajaran, serta melengkapi jumlah dan meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dengan penugasan belajar ke luar negeri. Kurun dasawarsa kedua tahun 1970-an, ITB diwarnai oleh masa sulit yang timbul menjelang periode pertama. Satuan akademis yang telah dibentuk berubah menjadi satuan kerja yang juga berfungsi sebagai satuan sosial ekonomi yang secara terbatas.
Menjadi institusi semi-otonomi, tingkat keakademikan makin meningkat, tetapi penugasan belajar ke luar negeri semakin berkurang. Sarana internal dan kepranataan semakin dimanfaatkan. Kurun dasawarsa ketiga tahun 1980-an, ditandai dengan kepranataan dan proses belajar mengajar yang mulai memasuki era modern dengan sarana fisik kampus yang semakin dilengkapi. Jumlah lulusan sarjana meningkat dan program pasca sarjana mulai dibuka. Keadaan ini didukung oleh membaiknya kondisi sosiopolitik dan ekonomi negara. Kurun dasawarsa keempat tahun 1990-an, perguruan tinggi teknik yang semula hanya mempunyai satu jurusan pendidikan, kini memiliki 26 departemen program sarjana, termasuk Departemen Sosioteknologi, 34 program studi S2, Magister dan 3 bidang studi S3, Doktor. Yang mencakup unsur-unsur ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bisnis, dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Dasawarsa ini menghantarkan ITB ke fajar abad baru yang ditandai dengan munculnya berbagai gagasan serta pemikiran terbaik untuk pengembangannya. Kurun dasawarsa kelima tahun 2000-an, pada tanggal 26 Desember tahun 2000, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 telah menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai suatu badan hukum milik negara, BHMN. Pada tanggal 3 Juli tahun 2020, ITB secara de facto berusia 100 tahun di mana telah menghasilkan lebih dari 120.000 alumni yang berperan penting dalam pembangunan bangsa, memiliki 12 fakultas atau sekolah, 128 program studi, dan 111 kelompok keahlian, memiliki 25 pusat, 7 pusat penelitian, dan 6 pusat unggulan iptek UI, memiliki lebih dari 26.000 mahasiswa program sarjana, master, dan doktor, memiliki 1.510 dosen dengan 195 guru besar, dan berlokasi di dua tempat lain selain kampus Ganesa Bandung yaitu Jatinangor dan Cirebon. ITB juga menjadi perguruan tinggi terbaik nasional dan pelopor kemajuan sains, teknologi, dan seni di Indonesia.